Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya ingin membahas dengan Anda tentang vaksin COVID-19. Kenapa saya membahas hal itu? Ini ada sebabnya. Beberapa minggu yang lalu Indonesia begitu gembira karena sudah dimulai vaksinasi, meskipun untuk profesi tertentu atau kelompok tertentu. Ini angin segar bagi penanganan COVID-19 di Indonesia. Ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Apalagi Presiden pernah mengatakan bahwa pemakaian vaksin untuk penduduk Indonesia itu akan diberikan gratis selama 2 kali vaksinasi. Ini luar biasa. Disambut gembira dan termasuk saya pun menyambut dengan sukacita. Namun tiba-tiba beberapa minggu yang lalu muncul di media adanya vaksin Nusantara yang diinisiasi oleh Dr. Terawan dan sahabat-sahabat kita di Universitas Diponegoro. Jujur saya bingung gitu. Ini luar biasa sebetulnya. Kalau saya membaca literasi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Terawan, vaksin ini jauh lebih hebat sebetulnya. Yang pertama, karena bersifat personal. Jadi darah kita diambil dulu, kemudian dimasukkan vaksin, dan sifatnya personal. Yang kedua, ini bisa berlaku selamanya. Jadi bisa menimbulkan antibodi atau imunitas terhadap vaksin COVID-19 seumur hidup. Ini kan luar biasa. Bandingkan dengan vaksin-vaksin yang diimpor oleh pemerintah selama ini. Itu hanya 8 bulan atau setahun katanya. Ada beberapa vaksin yang sudah di-mention oleh Kementerian Kesehatan. Ada Sinovac, Novavax, ada lagi, ada AstraZeneca, ada Pfizer, dan ada beberapa yang lain. Pertanyaan saya begini, membuat vaksin ini kan tidak bisa seminggu 2 minggu. Ada proses panjang, ada tahapan-tahapan panjang. Nah, saya menduga apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari pada saat beliau masih menjabat Menteri Kesehatan. Nah, kalau ini terjadi, mengapa kita tidak serta-merta menggunakan vaksin Nusantara saja? Semua energi bangsa, semua resources kita difokuskan untuk pengembangan vaksin Nusantara. Mengapa harus impor dari luar negeri dengan ada bidding berkali-kali, kita harus berebut dengan negara lain? Menurut Menteri Kesehatan, Budi Gunadisadikin, ada sekitar 360 juta dosis vaksin yang kita impor dari berbagai negara untuk memenuhi kewajiban kita memvaksinasi rakyat Indonesia sebanyak 2 kali vaksinasi. Nah, saya menduga angkanya ini pasti luar biasa besar, triliunan pasti. Nah, kalau sudah ada vaksin Nusantara dengan beberapa kelebihan-kelebihannya ini, mengapa fokus kita tidak ke vaksin ini? Ini yang saya tidak mengerti. Apalagi sekarang ini keberadaan vaksin yang masih dalam uji coba tahap 1 atau tahap 2 ini tiba-tiba mendapat serangan dari berbagai pihak. Bahkan ahli epidemi dari Universitas Indonesia yang dikatakan juru wabah, Bapak Pandu Riono, mengatakan minta kepada pemerintah untuk menghentikan pembuatan vaksin Nusantara. Nah, ada apa? Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya. Dengan berbagai argumen dari Pak Juru Wabah ini, agak aneh gitu. Karena saya yakin vaksin Nusantara ini meskipun bukan asli temuan dari Dr. Terawan, dia hanya mengembangkan di Indonesia, juga didukung oleh para ahli-ahli medis. Ada beberapa guru besar, ada beberapa ahli epidemiologi, dan sebagainya dan sebagainya. Masa mereka tidak tahu? Masa pemerintah harus hanya mendengarkan epidemiolog dari Universitas Indonesia? Ini aneh. Akhirnya saya
merenung, sahabat Indonesia. Jangan-jangan Pak Terawan atau pengembangan vaksin Nusantara ini sedang berhadapan dengan mafia vaksin di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya mengekspos tentang dugaan saya tentang adanya mafia untuk alat pemeriksaan COVID-19. Sekarang saya kok kembali menduga. Karena apa? Banyak keanehan gitu loh. Ini karya anak bangsa, jauh lebih murah, jauh lebih bermanfaat. Mengapa kita sibuk selama ini untuk impor vaksin? Kenapa nggak vaksin Nusantara ini dikembangkan? Ini yang membuat saya heran. Nah, saya ingin ada pertanyaan buat Presiden Joko Widodo. Apakah Bapak tidak mengetahui tentang perkembangan vaksin Nusantara? Mohon maaf, saya tidak yakin. Pasti Dr. Terawan menginformasikan di awal. Lalu, mengapa Presiden diam saja? Pertanyaannya, siapa sih dalang dari mafia vaksin ini? Kok sampai harus mengimpor 300 juta lebih vaksin dari luar negeri, dari berbagai negara dengan nilainya puluhan triliun pasti, tapi mengabaikan karya anak bangsa, yaitu vaksin Nusantara yang jauh lebih murah dan jauh lebih bermanfaat. Sahabat Indonesia, mungkin Anda juga bingung tentang manajemen vaksin di Indonesia ini. Saya jujur saja agak bingung. Pada saat vaksinasi dimulai, saya begitu bahagia. Karena saya anggap pemerintah sudah menjalankan tugasnya satu tahapan lebih atas dalam penanganan pandemi ini. Karena waktu itu saya menduga kita belum mampu membuat vaksin. Tapi setelah ada pemberitaan bahwa Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan, menginisiasi pembuatan vaksin bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, saya bingung. Ini ada apa Republik ini? Bagaimana penanganan vaksin begitu, mohon maaf, compang-camping. Dan apa yang dilakukan Dr. Terawan ternyata beberapa hari ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak ID, dan juga dari pihak juru wabah dari Universitas Indonesia. Terkadang saya bertanya-tanya, ini beliau-beliau ini bersuara secara akademis murni atau bertindak sebagai buzzer? Jujur saya bingung. Dr. Terawan akan berhadapan dengan mafia vaksin. Semakin saya bingung juga pada saat beliau mengembangkan vaksin Nusantara, tiba-tiba saya mendengar beliau akan didubeskan ke Spanyol. Tambah pusing lagi nanti. Kalau Pak Terawan sudah jadi duta besar di Spanyol, bagaimana tentang perkembangan vaksin Nusantara karya anak bangsa ini? Baik sahabat Indonesia, opini saya jelas, saya minta kepada Presiden untuk tegas menentukan sikap tentang status vaksin Nusantara ini, jangan sampai menjadi polemik di publik. Presiden harus tegas, Menteri Kesehatan harus tegas, dan saran saya, kalau vaksin Nusantara ini jauh memberikan keuntungan bagi kita, kenapa kita tidak kembangkan vaksin Nusantara saja? Mengapa kita harus membayar mahal, membeli dari orang lain, dari Inggris, dari Cina, dari tempat lain? Kalau Presiden tegas, dugaan saya akan adanya mafia vaksin itu bisa terbantahkan. Tapi kalau ini dibiarkan saja, opini saya akan menjadi opini publik. Jujur sahabat Indonesia, saya berharap dugaan saya salah. Karena apa? Negeri ini sudah terlalu carut-marut dengan berbagai keanehan-keanehan. Nah sekarang saya mohon ketegasan Bapak Presiden
untuk menentukan status vaksin Nusantara ini sebagai apa. Apakah akan disuntikkan kepada warga atau bagaimana? Jangan-jangan karya anak bangsa digencet lagi nih. Seperti kasus Ginos yang saya ungkapkan beberapa hari yang lalu. Padahal Ginos ini sangat murah. Biaya produksinya ada sekitar 50-60 juta. Dan kapasitas produksinya per tahun 3.000 unit katanya. Kenapa nggak dikembangkan dari dulu? Ini pertanyaan saya tentang pemeriksaan COVID-19. Sekarang beranjak ke vaksin. Baik sahabat Indonesia, mudah-mudahan opini saya ini didengar oleh Bapak Presiden dan memberikan suatu arahan atau direction yang jelas. Kita ini mau menggunakan vaksin yang mana dan bagaimana dengan status vaksin Nusantara. Tetap harapan saya sebagai anak bangsa, mohon Bapak Presiden lebih mengutamakan vaksin buatan anak negeri, anak bangsa, dan itu akan menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian sahabat Indonesia, opini saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share semua postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Karena di saluran ini ada kesempatan buat saya untuk bersuara seperti saat ini. Terima kasih, salam damai. Rudi SKM.